Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Imam Official. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata, atau juga bisa disebut KPM, yaitu kuliah pengabdian masyarakat. Dan tentunya hari ini kita akan memberikan pengalaman-pengalaman seputar KKN, dan kita juga didampingi dengan teman saya sendiri gitu kan, yaitu ada Kang Abdul Malik. Iya. Halo, ya. Silakan memperkenalkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri adalah Abdul Malik, rekannya Kang Imam dan rekan seperjuangan saya. Selama ini, alhamdulillah, kita bersama-sama, kita bekerja sama, yaitu dalam rangka kegiatan KPM. Kalau istilah di kampus kami itu kuliah pengabdian masyarakat. Iya. Tapi kalau istilah bahasa masyhurnya adalah KKN, ya, kuliah kerja nyata. Oke, baik. Terima kasih Kang Malik sudah memperkenalkan ya. Ini teman saya dan seperjuangan dari mulai semester awal sampai hari ini, kita di penghujung ataupun di akhir dari kuliah gitu kan. Dan kita juga sedang melaksanakan kegiatan KPM ataupun KKN itu sendiri, dan kita akan ngobrol-ngobrol. Ya, Kebetulan karena ini juga adalah ketua dari kuliah kerja nyata juga ataupun KPM, jadi kita akan berbagi cerita gitu kan. Nah, Kang, gini. Nah, namun sebelum itu Kang, jangan lupa untuk teman-teman, sahabat semua, mahasiswa ataupun yang lainnya yang belum subscribe, silakan di subscribe di tombol di bawah ini ya. Siap. Bagaimana Kang, gini, ketika dalam KKN ataupun KPM, apa sih persiapan yang harus kita maksimalkan gitu kan, seperti itu. Pertama-tama ya puja dan puji kita panjatkan ke hadirat ilahi Rabbi ya. Salawat dan salamnya kita curah limpahkan ke haribaan baginda besar Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama ya Kang Imam, dalam persiapan KKN itu yang saya pernah alami, yang saya rasakan sekarang ini, sebelum kita terjun dalam kegiatan KPM ini adalah mental kita ya, yang harus kita persiapkan. Betul. Karena dalam rangka KPM ini adalah kan KPM itu adalah kuliah pengabdian masyarakat, betul, seperti itu. Jadi bagaimana kita terjun di masyarakat, dan mungkin dalam metode pembelajaran seperti kita biasa belajar di kampus itu akan pasti berbeda ya. Iya, berbeda. Kalau di kampus itu kan biasa kita bertatap muka dengan teman kita sendiri kalau misalkan kita presentasi kan ya. Tapi kalau sekarang di masyarakat itu lebih terjun ke masyarakat ya. Nah, untuk persiapannya sendiri Kang, itu kita harus planning ya. Apakah kita membuat sebuah program atau seperti apa? Ya. Dalam kegiatan ini tentunya, karena dalam sebuah apapun kegiatan itu harus ada planningnya ya. Planning. Artinya perencanaan dan penyusunan rencana yang diperlukan karena supaya sistematis. Jadi jangan istilah kalau bahasa orang Sunda malah acak-acakan ya. Iya, betul. Jadi jangan sampai acara yang kita buat itu jangan sampai terlunta-lunta, tertunda akibat tidak ada sistemnya, tidak ada agendanya. Jadi itu perlu sekali dalam planning persiapannya. Kemudian Kang, dalam kegiatan KKN sendiri gitu kan, ini kan kuliah, ini kan pengabdian masyarakat ya. Tentunya harus ada abdi kita terhadap masyarakat. Nah, yang harus ditonjolkan itu pengabdian di sini seperti apa Kang? Kalau sebelum itu kita kan ada beberapa divisi ya, ataupun beberapa struktur ya, karena kalau misalkan kegiatan KPM ataupun KKN itu harus membuat struktur terlebih dahulu dari mulai ketua dan sebagainya. Itu apa aja Kang? Seperti itu. Ya, dalam strukturnya biasa kita buat dalam kelompok kami khususnya. Pertama di situ ada ketua ya. Terus ada sekretaris juga, ada bendahara ya. Terus ada divisi-divisi. Kebetulan di sini terbagi ke dalam 4 ya. Yang pertama karena sekarang situasinya lagi pandemi ya, COVID-19, maka difokuskan untuk minggu pertama itu penanggulangan pandemi COVID-19 itu. Terus yang kedua itu adalah pendidikan. Dan keagamaan itu disatukan. Terus dari segi pemerintahan dan kemasyarakatan gitu ya. Seperti itu. Iya. Ada lagi kan?
Terus dari segi mungkin yang lebih difokuskan itu dari segi keagamaan ya. Keagamaan. Karena kebetulan barangkali kalau misalkan di STAI gitu ya, gitu ya, itu kita lebih fokus di keagamaan. Keagamaan dan pendidikan juga. Pendidikan seperti itu. Oke, kalau misalkan dalam KKN sendiri itu biasanya kan kita membuat sebuah kegiatan Kang gitu ya. Nah, yang paling berkesan nih selama kegiatan bulan kemarin kan ya, melaksanakan KKN, apa sih program yang menonjol bagi kelompok KKN? Kalau kelompok kami ya, yang kami rasakan bersama-sama sama teman-teman, itu dari segi kebersamaannya. Karena kalau kita misalkan diamnya di posko gitu kan ya, apalagi kan sekarang itu lagi pandemi ya, betul. Bahkan ada dari kampus-kampus lain itu untuk dari rumahnya sendiri, betul. Tergantung domisili ya. Daring barangkali virtual virtual. Tapi kalau di kampus kami ada kebijakan diperbolehkan untuk berposko asalkan ada izin dari pihak pemerintah, kepala desa dan Satgas ya, Satuan Tugas COVID-19. Dan kebetulan saya mengambil karena mungkin rekan-rekan kami semua ya ada yang jauh, makanya kami semua dan rekan-rekan program yang muncul Kang, kira-kira apa yang kemarin kita lakukan? Yang alhamdulillah ya kemarin karena kebetulan pada tanggal 1 Muharram ya, dan kita diadakan Gebiar Muharram, itu yang paling berkesan bagi saya ya dan teman-teman saya itu bisa mengadakan Gebiar Muharram tanpa di sini ada istilahnya, walaupun kami dan rekan-rekan seadanya gitu ya, mengumpulkan anak-anak dan bersosialisasi juga bersilaturahmi dengan para tokoh, sehingga alhamdulillah walaupun seadanya tapi kami sangat berkesan sekali. Luar biasa. Kami bisa berkonvoy bersama-sama memeriahkan, mengagungkan bulan Muharram, bulan Islam. Dan gini Kang, seperti yang pengalaman kita lakukan bahwa KKN itu ada terbagi menjadi beberapa minggu kan gitu ya. Minggu pertama itu kita melakukan pendataan ya. Pendataan dari baik sensus penduduk ataupun hal-hal yang memang dibutuhkan ketika akan dilaporkan. Yang kedua itu kita adalah melaksanakan program yang memang kita temukan di masyarakat dan itu perlu kita kembangkan dan juga kita laksanakan. Kemudian di minggu ketiga Kang, evaluasi barangkali ya, termasuk dengan menjalankan program dan juga evaluasi. Kemudian minggu keempat kita ada yang namanya penutupan ataupun silaturahmi terakhir setelah kita melaksanakan KPM seperti itu ya. Cuman sedikit saya ingin menambahkan tentang KPM kan di kampus kami itu bahasanya adalah KPM, kuliah pengabdian masyarakat. Kenapa pengabdian masyarakat? Karena kita ini sebagai orang, apalagi kami sebagai pelajar tentunya kami ingin mengabdikan diri kepada masyarakat. Yang tentunya mungkin ini bahasa istilahnya kalau dalam bahasa anak santri itu adalah majaz ya. Majaz karena sesuatu yang digunakan tetapi perlu kiasan lagi gitu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya kita bukan mengabdi untuk masyarakat, mengabdi untuk Allah sebetulnya ya, seperti itu. Cuman kita lebih berkesan itu dalam diri kita sendiri berarti pribadi. Jadi kita segala sesuatu mungkin kata bahasanya kita itu harus lillah. Karena kalau ada bahasa lillah, lelah juga tidak akan ada. Baik. Terima kasih Kang sama-sama yang sudah memberikan wawasan tentang kegiatan KKN ataupun kuliah kerja nyata ataupun juga KPM, kuliah pengabdian masyarakat. Semoga channel ini bermanfaat dan juga untuk sahabat semua yang kiranya mau bertanya silakan di kolom komentar ya, seperti itu. Dan sekali lagi sebelum ditutup, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Kemudian karena hari ini kita berdua dan memang kita jaga jarak juga ya. Menggunakan masker, kemudian selalu rajin cuci tangan gitu kan. Jaga jarak dan sebagainya, maka itu juga harus perlu dilakukan sebagai mahasiswa ataupun sebagai mahasiswa KKN yang hari ini sedang melakukan di masa pandemi ini. Terima kasih Kang Malik untuk waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk sahabat semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, share, dan juga di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.